Jadi selama proses itu bolak-balik terus ke polisi diperiksa? Iya, diperiksa sampai diperiksa ya Mas ya. 4 kali diperiksa. Dan selama proses pemeriksaan waktu itu memang belum didampingi oleh kuasa hukum tadi dikatakan? Iya, karena kami juga dari keluarga tidak mampu, jadi kami tidak bisa mencari kuasa hukum gitu. Jadi kami nggak tahu kalau ternyata dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun itu harusnya ada kuasa hukum yang mendampingi. Polisi nggak bilang? Polisi sempat bilang iya, jadi penyidiknya nggak usah cari pengacara gitu. Jadi sayang uangnya untuk membayar. Oh maaf, polisinya bilang jangan cari pengacara? Iya, jadi sayang uangnya, mendingan ini toh ini kata-katanya nggak kasar gitu, paling percobaan Mbak, jadi sabar aja ya gitu. Disuruh sabar terus sabar jalanin prosesnya gitu. Jadi nggak kepikiran sampai ketahan gitu Mbak. Nggak kepikiran sampai ditahan? Jadi waktu malam disuruh datang ke kejaksaan dan ditahan itu seperti apa? Kalau itu pagi, bukan malam. Pagi ada panggilan di Polda, terus kemudian dari Polda diantar ke kejaksaan itu ya siang jam 12 gitu, itu suruh tanda tangan surat penahanan. Langsung saat itu? Iya, tanggal 29 Oktober. 20 hari ada di tahanan? 20 hari sampai tanggal 17 November 2014. Alhamdulillah kita dapat kuasa hukum dari LBH Yogyakarta yang bersedia membantu gitu tanpa dipungut biaya gitu. Akhirnya kasusnya bergulir di pengadilan, tapi vonisnya kita tahu sama-sama akhirnya vonisnya bebas. Alhamdulillah bebas. Alhamdulillah bebas ya, Mbak. Tapi ternyata pihak kejaksaan belum menerima dan masih mengajukan kasasi sekarang. Jadi sampai sekarang masih proses kasasi dan bisa sewaktu-waktu akan keluar putusan yang berbeda mungkin saja. Ya, kami berdoa semoga putusan nanti bisa sama dengan yang di Majelis Hakim PN Bantul kemarin. Apa saja yang menurut Anda Mbak Emi ketika di sidang pengadilan itu yang terungkap, hal-hal yang mungkin sesungguhnya meringankan atau malah kalau dilihat-lihat mungkin berpotensi memberatkan kasus Anda Mbak Emi? Rata-rata meringankan ya Mbak ya. Jadi kemarin kita ada 5 saksi ahli gitu. Jadi yang 1 saksi ahli itu dari pihak kejaksaan, 4 saksi ahlinya dari pihak LBH gitu. Ya rata-rata meringankan Mbak. Dan itu mereka bilang ini kasus saya itu tidak layak dibawa ke pengadilan gitu. Harusnya kasus seperti saya ini harusnya dimediasi di Polda, cukup dimediasi di Polda gitu, jadi nggak perlu sampai ke pengadilan gitu. Jadi karena yang status yang saya buat itu benar-benar memang cuma opini, cuma kritik, nggak ada pencemaran nama baiknya. Adakah proses mediasi itu? Ketika di Polda sempat ada proses mempertemukan dengan, kita sempat memohon untuk penyidik itu untuk meminta jam temu gitu, istilahnya hari apa, jam berapa untuk ditemukan gitu, tapi dari penyidik sendiri suruh mencari sendiri untuk meminta maaf gitu. Jadi saya usaha untuk mencari sendiri terus Mbak. Emi, Andi masih main Facebook? Saya masih, tapi nggak terlalu aktif. Jadi tidak merasa kapok dengan sempat merasa trauma, kapok, tidak mau update status yang aneh-aneh, update status kemarin kemudian sampai masuk penjara, sempat apa yang ada di pikiran ketika sampai sekarang? Kalau sampai sekarang untuk kapok menggunakan Facebook sih tidak gitu, tapi mungkin untuk berpikir beberapa kali untuk mungkin nggak akan mengkritisin orang itu mungkin ada rasa takutnya ada. Tapi saya dipindahkan ke SMA Paranglo, mulai di situ bergejolak, saya punya atmosfer kejiwaan saya sudah mulai